Kamu ndak becus, kamu harus begini, kamu harus lakukan begini. Ikut organisasi dan tidak ikut organisasi itu sama saja. Bisa juga sih, benar, ada benarnya. Kalau kita berorganisasi itu mubazir, tidak ada manfaatnya. Buang-buang waktu, buang-buang banyak loh waktu. Kak yang ngomong seperti kan, itu. Halo teman muda, sobat setia dimanapun kalian berada, salam broadcast. Nah, para petualang intelektual bersiaplah untuk menggali, menelisik dan menelanjangi pikiran dari bintang tamu kita. Pada podcast kali ini, suatu kesempatan yang luar biasa bagi saya, Ted. Kedatangan salah seorang legend dari UKM FIB Multimedia ini sendiri, sekaligus sebagai founding father ya, Kak Dede. Oke, beri tepuk tangan dulu. Oke, Kak Dede, apa kabar hari ini? Ya, sehat walafiat baik. Dan terima kasih sudah diberi waktu untuk sebagai bagian dari pembuka di podcast tahun 2023 ini. Iya, perdananya kita Perdana. ini. Kemarin sih rencana Kak mau undang bintang tamu dari luar, tapi ternyata di sini kita punya bintang yang lebih cemerlang gitu loh. Tidak juga sih, maksudnya mungkin kesiapan kita belum sampai di situ untuk menghadirkan orang-orang yang lebih istilahnya yang kompatibel untuk Iya. yang masalah ini. Tapi kebetulan kita juga ada sedikit bisa memberikan wawasan, masukan buat kita semua tentunya di hari ini. Inilah bentuk merendah di atas ketinggian mungkin ya. Ya, dikatakan merendah tidak juga sih, karena memang kita masih minim. Kalau dibilang kemampuan, kita mampu, tapi masih ada orang yang lebih mampu dari kita. Iya. Seperti itu. Itu saya rasa sudah menjadi struktur dalam kehidupan ini ya Kak. Nah, oke, Kak Dede, hari ini kita akan berbincang mengenai, mungkin bagi kebanyakan orang ini adalah hal yang lumrah, sudah biasa, tapi kita akan mencoba menelisik atau menerawang hal ini dari perspektif yang berbeda dan tentunya dengan kekayaan informasi yang berbeda pula Kak. Hari ini kita akan membahas tentang korelasi atau relevansi atau hubungan antara organisasi dengan dunia kerja, keuntungan yang didapat dari organisasi dengan kehidupan yang akan kita jalani ke depannya Kak, tentang dunia kerja. Secara kan Kak Dede ini sudah kerja kebetulan. secara kebetulan lagi sibuk ada kegiatan kerjaan, terus juga pernah di organisasi dan saat ini juga masih menggeluti organisasi kan, seperti itu. Bagian dari organisasi. Nah, kalau kita istilahnya mengungkapkan apa sih hubungan atau korelasi antara pekerjaan dan organisasi, pasti ada plus minusnya ada. Iya, plus minusnya. Tapi kalau kita berbicara manfaatnya, terus terang namanya kita berorganisasi maupun di dunia kerja itu ya hal-hal yang bermanfaat lah yang kita geluti, kita kembangkan, kita bekali diri supaya itu menjadi modal atau bekal kita untuk bersosialisasi atau mungkin bisa beradaptasi dengan orang-orang yang memiliki kemampuan di luar dari kita dan juga orang-orang yang mungkin tidak sepikir pemahaman maupun ya itu atau mungkin tidak ada pengalaman organisasinya, itulah semuanya. Oh, jadi tentang dunia sosialnya kita, bagaimana penerimaan beradaptasi di lingkungan kita. Betul. Karena terus terang kalau kita berbicara masalah organisasi ya pasti orang awam sekarang sudah tahu kalau kita berorganisasi artinya kita harus benar-benar bisa menerima kekurangan atau perbedaan dari orang lain. Karena kita ini mencari visi yang sama untuk menyelesaikan program-program yang kita rencanakan, kan seperti itu. Itu pun ditentukan dari visi misi organisasi. Tergantung dari visi misi organisasi yang. Tapi kalau kita berbicara masalah dunia kerja, nah dunia kerja itu seperti juga itu segmentasinya ada, terus lingkup pekerjaannya itu beraneka ragam juga. Jadi ya kalau kita mengatakan bahwa manfaat itu ya pasti ada, terus kekurangan juga ada. Ada kekurangan. Kalau itu memang tidak sejalan dengan organisasi yang kita geluti dengan dunia kerjanya kita. Oh, jadi tapi pasti manfaatnya ada, walaupun itu juga hubungannya tidak ada, korelasinya tidak ada, tapi manfaatnya tetap dapat. Pasti basic dari organisasi itu akan terpakai di dunia kerja seperti itu. Nah ini loh Kak, maksudnya apa sih keuntungan dari berorganisasi itu
yang digunakan di dunia kerja nanti. Secara kan seperti ini Kak, banyak yang mengatakan bahwa ikut organisasi dan tidak ikut organisasi itu sama saja, gitu loh. Bagaimana pandangan Kak Dede tentang itu? Kalau pendapat itu bisa juga sih benar, ada benarnya ya, ada benarnya. Artinya bahwa orang tersebut yang tidak, ya kita berbicara orang yang tidak berorganisasi ya. Kalau orang yang tidak berorganisasi terus dia sukses di dunia kerja, ya wah, itu dikatakan bahwa bukan dia sukses karena tidak berorganisasi, tetapi dia mampu mengakomodir kemampuannya dia, memanage kemampuannya dia untuk melancarkan dunia kerja atau pekerjaan yang dia geluti, kan seperti itu. Artinya dia sukses. Oh, berarti itu dari dalam dirinya sendiri. Dalam dirinya sendiri. Gitu. Oh, artinya terlepas dari dia tidak berorganisasi, tetapi dia mampu memanage dirinya untuk sukses di dunia kerja, seperti itu. Oh, untuk kesuksesan. Tergantung dari pribadi masing-masing. Dari pribadi masing-masing. Kalau kembali Tetapi kalau orang seperti itu ya, Mas, saya potong ya. Tapi silakan, orang seperti itu kalau dia terjun ke organisasi sebelumnya, pasti dia memiliki kemampuan yang lebih lagi daripada dari yang ini pada yang saya saat cari, dia tidak berorganisasi, kan seperti itu. Nah, sekarang oke lah, memang ada orang yang tidak sepaham dengan kita bahwa kalau kita berorganisasi itu mubazir, tidak ada manfaatnya, buang-buang waktu. Banyak loh yang ngomong seperti itu. Tetapi ya terus terang saya katakan atau saya tegaskan bahwa dengan kita berorganisasi, kita memiliki bekal dalam memanage diri untuk sama-sama orang lain, dalam artian karena di organisasi itu kita dibekali ya terus terang saja kemampuan untuk bersosialisasi, bekerja sama, saling istilahnya melengkapi. Terus kita memiliki juga ada istilahnya kekurangan orang lain, kita harus tahu kemampuan orang lain, cara menanganinya, cara membantu dan sebagainya. Jadi itu merupakan pelajaran nanti dan itu kita menjadi bekal untuk di dunia kerja. Karena kita sudah ketemu dengan problem gitu. Jadi kita nanti di dunia kerja itu karena orangnya berbeda juga dengan isi kepala yang berbeda. Iya. Dengan itu kita tahu bahwa orang ini saya pernah nih saya ketemu dengan orang seperti ini. Jadi lebih kaya dengan pengalaman ya, Kak? Ya, dengan pengalaman itu kita berorganisasi, workitnya kita sudah ada, kerjasamanya kita sudah ada, bisa mampu menyatukan visi yang berbeda dengan orang karakter yang berbeda. Terus istilahnya pemikiran yang berbeda, tetapi bisa menyelesaikan pekerjaan atau tugas dari organisasi. Nah, itu akan menjadi nilai plusnya kita di dunia kerja. Jadi itu kita bisa terapkan, kemampuan yang kita dapat di organisasi itu kita bisa terapkan di dunia kerja. Nah, hanya kita harus tahu juga bahwa di organisasi tidak selamanya itu sejalan dengan apa yang ada di dunia kerja. Oh, tidak sejalan ya. Artinya kita harus pintar-pintar melihat mana sih yang cocok nih, mana yang kayaknya ini tidak relevan karena relevan lagi. Segmentasi dari organisasi saya tidak sejalan dengan dunia kerja atau berbeda bidang ya Kak, lebih tepatnya begitu. Iya benar. Kalau pengalaman Kak Dede sendiri di luar dari yang kebanyakan orang pikirkan tentang organisasi itu, di organisasi cuma public speaking dilatih, ya, benar. Kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Ya. Bagi Kak Dede sendiri, apa sih yang menjadi nilai plus selama ini? Kalau menurut saya sih, pengalaman yang sudah saya lalui sih selama ini, karena memang saya berorganisasi itu enjoy, karena sesuai dengan hobi. Terus juga kedua, di dunia kerja saya itu work it-nya hampir sama dengan suasana di organisasi. Iya. Artinya bahwa itu menjadi modal utama saya juga untuk bekerja sama di lingkup dunia kerja. Boleh kita sebutkan saja deh, kira-kira yang paling istilahnya membuat kita pede atau memiliki suatu kelebihan untuk kita
atau modal utama untuk kita di dunia kerja, nah, terutama saya ya. Terus terang cara saya bekerja sama di organisasi. Nah, itu terbawa di dunia kerja. Nah, jadi terus terang saya bahwa selama saya di dunia kerja itu kita bisa menahan diri kapan kita memperlihatkan suatu manajemen yang kita miliki, Iya. kapan kita yang di-manage untuk suatu kerjaan. Oh, berarti lebih proporsional menempatkan diri ya, Kak ya. Jadi karena kita sudah memiliki basicnya, maka di dunia kerja itu kapan kita memberikan suatu work atau memberikan apa istilahnya ya, kerjasama ya. yang dibutuhkan, nah itu kita tahu kapan waktunya saya melibatkan diri, kapan saya memberikan masukan, kapan menerima masukan dan memberikan koreksi, kapan dikoreksi. Jadi kita fun-fun saja, jadi enak. Lebih enjoy menjalankan pekerjaan. Lebih menikmati suasananya dan tidak kaget-kaget lagi. Tidak, walaupun terus terang di organisasi dulu kita merasakan namanya tekanan, perintah, ya kan istilahnya kalau kata kasarnya sih disuruh menjadi pesuruh. Oh, jadi pekerja seperti itu kan. Nah, di dunia kerja itu pressure-nya lebih tinggi lagi. Oh, jadi tekanan yang didapatkan di dunia kerja itu, Kak, dibanding organisasi yang mungkin kita tahu ya, organisasi-organisasi pada saat zamannya Kak Dede itu, tekanannya itu sudah lebih luar biasa dari saat ini ya kan, Kak? Iya benar. Pada saat kita berorganisasi itu pressure-nya banyak dari rekan-rekan kita. Kamu ndak becus, kamu harus begini, kamu harus lakukan begini. Kenapa demikian? Cari kesalahan, cari kekurangan rekan, begitu kan? Saling kerjasama, akhirnya bisa dijalani, bisa sukses. Program jalan, ya kan, kelihatan hasil organisasi. Nah, di dunia kerja itu seperti itu juga. Kita juga sudah melakukan pekerjaan yang baik, itu belum tentu langsung dihargai dengan reward yang menurut kita pantas kan. Tetapi malahan ada kalanya kita justru masih terus dipojokkan dan harus bukan dipaksa sih, maksudnya diharuskan dituntut lebih sempurna lagi gitulah. Jadi entah deh, kalau kita sekarang yang menjadi orang nomor satu mungkin, jadi kita tinggal memanfaatkan telunjuk kita kan dengan itu kalau sisa berbicara ya. Karena beda kalau kita orang-orang yang menjalankan. Karena kalau orang yang menjalankan orang yang menjalankan tugas itu berat. Pertama harus menyelesaikan dan kedua harus mempertanggungjawabkannya. Nah, itu pertanggungjawabannya. Nah, kalau di organisasi kan seperti itu juga. Pada saat kita ditugaskan kita harus jalankan. Jadi pada saat selesai tugas dan tanggung jawab yang diberikan ke kita harus pertanggungjawabkan. Nah, di situ dulunya sih kalau kita berorganisasi ada perasaan bahwa aduh, saya sudah melakukan segalanya dengan baik, hasilnya ada, maksimal. Ternyata saya dipojokkan dari teman-teman saya, dikatakan bahwa ini tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, di luar dari hasil yang diharapkan, terus cara mempertanggungjawabannya kurang, tidak komplit. Akhirnya itulah yang akan membuat kita tegar dan bisa istilahnya lebih terlatih untuk menghadapi persoalan-persoalan ke depannya. Menjadi tameng lah buat kita di tameng dunia kerja. Pesan dan kesannya untuk anak muda zaman sekarang. Mungkin ada saran-saran dan lain sebagainya. Kalau untuk memberikan saran sih kayaknya tidak pantas deh kita menyarankan generasi muda sekarang, karena sekarang itu generasi muda itu sudah cerdik, pintar dan cerdas. Tapi kan karena dengan dunia digital sekarang ini apapun yang dia mau laksanakan itu sudah ada tutorialnya. Iya, di YouTube ya kayak bisa langsung banyak, buka. Bukan hanya YouTube saja, banyak sumber-sumber Jadi mungkin tinggal itu saja sih, disiplin diri, mampu mengembangkan
pola pikir, sikap dan juga cara bersosialisasi dengan orang lain. Bersosialisasi dengan orang lain kayak. Mungkin itu saja sih. Oke, baiklah teman muda sobat setia, jangan lupa untuk menyaksikan keseruan podcast FIB edisi berikutnya dan tentunya tidak kalah serunya, salam broadcast.